Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Suka duka jadi istri kedua nih. Ya. Ipa jadi ingat ini dulu ada kejadian di kampung. Ya. Oh, Punya kampung Ipa? Punya mah. Jadi viral banget nih mah. kampung ya. Viral banget nih mah, udah geger tuh satu kampung. Ada seorang gadis mah dilamar sama pengusaha gitu mah. Nah, pengusaha itu istrinya udah 3 mah, dia mau dijadikan istri keempat. Tapi si gadis itu dia nggak mau, tapi dipaksa sama orang tuanya, katanya nggak apa-apa, kita dikasih sawah, kita dikasih mobil, kita dikasih rumah. Cewek materi mertuanya ke laut Aje. Niatnya perbaikan ekonomi mah berarti. Nah ya. gitu, tapi terpaksa gitu mah, akhirnya pas menikah lama-lama cerai juga mah gitu. karena salah niat. Makanya tunkaul maratali arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali niha palika bidatin ini. Kalau nikah cuma karena kaya, hancur. Karena turunan, hancur. Karena cantik tampan, tua, kisut, udah hilang kecantikan ketampanan. Harusnya karena agama. Begitu salah kata namanya perbaikan gigi orang kaya. Makanya sekarang tidak sedikit yang namanya laki-laki, ini peribahasa yang mama dengar di masyarakat, makan hidupnya masyarakat. Iya, Mah. Begini, sekarang mah jadi laki-laki nggak usah ganteng, nggak usah muda, yang penting banyak duit. Itu cewek-cewek antri, aki-aki kisut, itu antri. Iya, bisa gitu ya, Bang. Karena banyak cewek materi. Aduh. Mah, kalau bicara masalah niat nih, Mah. Ya. Itu sebenarnya niat itu datangnya harus dari pihak laki-laki apa dari pihak perempuan sih, Mah? Dari kedua belah pihak. Oh. Dari laki-laki dan perempuan. Kalau seorang laki-laki melihat ini tetangga, saudara dia jauh. Kalau saudara dekat kan nggak boleh. Iya, betul. Ya Allah, perempuan itu solehah, dia hafal Al-Quran. Iya. Dia baik, akhlaknya Masya Allah, Ya Allah. tidak juga menikah. Dia niat, gua adem mulu. Biasa hidup di kali. Adem. Dari Nggak tadi habis makan cincang, Mah. Adem. Diam-diam. Iya. Kata laki-laki tadi, ya Allah, takut dia dirusak oleh orang lain. Niat akan melindungi perempuan tadi, menjaga kehormatannya, menjaga kehidupannya. Niatnya karena Allah, dia berpahala. Ya Allah, amin. Makanya carilah perempuan yang seperti itu. Silakan istri kedua mau tanya. Istri pertama, Istri bukan pertama, istri ya. pertama, maksudnya istri satu-satunya. Nggak mau direbut. Nah, ya namanya perempuan mas dulu Normal. normal. Nah, Ma, ini bagaimana jika ada seorang perempuan nih, Ma, mandul gitu ya. Terus suaminya pengen punya anak dong, Ya. Ma. Akhirnya dia minta izin kepada suaminya, saya mau nikah lagi, tapi nggak dikasih izin sama istrinya. Akhirnya suaminya malah itu mas selingkuh, akhirnya berzina gitu mas. Hidup jangan sering menyalahkan takdir Allah. Ma sababi musibatin illa bidnillah. Semua izin daripada Allah. Tanpa izin Allah, termasuk mandul, nggak akan terjadi. Suami istri mandul, maaf dalam tanda kutip, selama ini kaum laki-laki menyalahkan perempuan. Padahal belum tentu kita perempuan salah. Nah tuh, Kalian membukti, dengerin. Begitu mereka bercerai, yang laki nikah, yang perempuan nikah, yang laki mah kagak punya anak-anak, no bininya punya anak. Masalah di Makanya suami. jangan hanya menyalahkan perempuan, periksa tuh ke dokter dua-duanya. Nyalahin orang mah gampang, terbukti. Begitu mereka masing-masing menikah, setelah mereka bercerai, yang perempuan punya anak, yang laki-laki nggak punya anak. Banyak juga yang namanya mertua yang jahat. Kapan ngasih anak sama anak saya? nah gitu. Kapan ngasih cucu sama Waduh, saya? mental Kurang kena ajar. itu mah. Ini nenek-nenek manusia yang tidak beriman. Aduh. Tidak tahu Nyakitin takdirnya hati. Allah. Karena Allah berfirman dalam Ahdi 22, 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, musibah kita di Lauhil Mahfuz catatannya sudah kering. Itu pasti nenek-nenek di sinetron tuh jahat tuh. Ya, Iya. jahat banget ya. Makanya mama nggak di sinetron, biar nggak jahat. Iya, bener. Tapi sering nonton nenek-neneknya. Iya. Nah, Ma, ini pertanyaan tambahan lagi nih, Ma. Misalnya dari masalah itu tadi, kalau misalnya istri udah nggak ngebolehin untuk nikah, itu suami boleh nikah tanpa seizin istri nggak gitu? Kalau Istri nggak punya anak, atau istrinya judes, iya, tidak pernah ngelayanin suami. Hmm. Tidak sedikit nanya begitu. Ipah semoga tidak termasuk golongan ini. amin ya Allah. Suami izin sama istri yang mau nikah, nggak ngizinin, jangan. Langkahi dulu mayat gue. Waduh. Misalnya, Ya. dalam hukum Islam, walaupun suami menikah tanpa izin istrinya, sah. Selama rukun nikah yang 5 ada. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan, ada 2 orang saksi yang adil, ijab kabul. Ini ada sah. Tidak ada syarat izin istri yang pertama. Tapi negara kita melindungi perempuan,
maka membuat undang-undang kalau pengen nikah yang kedua, yang ketiga, seterusnya wajib ada izin tertulis dari istri yang pertama. Iya, iya. IP nanya, bininya maksa nggak boleh nikah sementara suaminya pengen punya anak. Bagaimana caranya? Kalau kalian benar-benar kepala keluarga, ikuti agama, kalian menikah tanpa izin istri yang pertama, pernikahan kalian sah. Nah, Baik. ini situasi sekarang begini, mah. Ada seorang wanita suka mungkin ya tertarik dengan suami orang. Ya, Kemudian berbicara kepada istrinya secara baik-baik. Kakak. istrinya siapa? Istrinya yang dia Istrinya yang taksir. di- Iya. itu. Berani amat tuh cewek. Nah makanya. Masa aku ditampol. Nah, itu dia, mah. Ada yang gitu emang. Se- Oh seandainya. Seandainya atau kalau Lu jadi jangan ngarang, berhayal. bukan, bisa jadi orang punya niat seperti itu tapi karena takut ini tidak beradab, takut jadi menyakiti, makanya secara hukum Islam apakah berbicara meminta gitu tuh boleh kepada, Boleh, berarti boleh dong mah mengatakan, boleh. misalkan IP ngomong ke mama gitu. Karena kita orang yang beragama, dalam Islam pun diperbolehkan laki-laki menikahi 2, 3, 4, dan suami saya pun orang yang kaya, kita sama-sama istiharoh. Pertanyaannya, dengerin dulu. Pertanyaannya, adakah istri yang Pertanyaan adakah ini. istri yang menjawab seperti itu? Nggak ada. Itu Semoga terbuka hati mereka. Amin. Karena kalau suami Anda orang kaya mencukupi kebutuhan istri 2, 3 atau Ya, 4, ya. ini dalam Islam diperbolehkan. Bolehkan. Nikah mereka sah di hadapan Allah. Nah iya, makanya kadang-kadang mungkin orang mau melakukan seperti itu takut terbentur oleh kayak apa namanya nggak punya etika atau segala macam. Tapi sebenarnya diperbolehkan melamar seperti itu boleh ya, Maya? Betul. Oke. Itu dalam Kita- Quran justru sopan. sopan gitu ya. Maya? Lebih baik ngomong. Ngomongin daripada di belakang Daripada ya, main di Maya? belakang sih. Iya. Oke. Lebih baik minta izin daripada minta maaf belakangan. iya. Dia tadi Yang suka nawarin minta gitu maaf. dia. Oh, iya, minta izin, siap pas minta izin panci melayang. Wih. Ini lu ngomong-ngomong panci. Jangan ketawa, ini serius. Iya, Maya, Gimana? Maya. Ketika seorang istri mendengar suaminya akan menikah, kan sekarang mah dilacak gampang ya, Iya benar, Pak. lokasinya dilacak. Ketika suaminya menikah, dia datang. Dia sengaja berdiri, pengantin ngadep kemana. Aduh, Kan yang namanya orang diliatin berasa. rasa benar, Pak. Itu pengantin laki nengok. Wah, ini gue Ya ngeliat. Allah. Tapi bininya hebat, nggak merengut, nggak marah. Cuma diliatin, ini beneran. Jangan disebut namanya, Iya, kita iya. kenal semua, lu tau gak? Diliatin aja. Suaminya kagum, kok bini gue nggak marah. Pendek cerita, pulanglah istrinya ke rumahnya. Nah, karena suami tidak enak, tadi istrinya nungguin waktu dia nikah, nggak nyaman dong. Habis maghrib dia pulang. Tiduran di tempat tidur, udah ketemu istrinya. Istrinya baik, Baik. biasa salaman, cium Waduh. tangan, dikecup. Ngeri ya kayak gini. nih. Capek bang? Iya, Enggak. capek. Langsung istrinya katanya, bang sebentar tungguin. Kita masak sayur asem. Wah. Lu gara-gara ngomong panci jadi Iya, ingat. jadi gitu, iya, iya. Hari ini saya bikin sayur asem, Baik, enak. Sayur asem kuning tuh yang kayak Tanah Abang. Iya, baik Ah. banget. Enak, kata istrinya. Suaminya alhamdulillah. Bini gue nggak marah, berarti gue nikah, dia ngeliatin. Begitu dia lagi diem di tempat tidur, baca koran, nonton TV, dia berleha-leha. Datang istrinya, nih sayur asam matang, bok. Ternyata dipanasin ngegolak, diseblokin. Beneran gua nggak bercanda. Ya Allah. Mas saking emosinya, saking Itu udah. Ya Jadi Allah, itulah sakitnya itu. pelajaran dan pengalaman. Silahkan kalian berpikir dengan rasio yang jernih agar sayur asam tidak kena muka kamu. jadi nggak ceria lagi deh. Mudah-mudahan di rumah gas habis. Ya Allah, malah didoain gas habis. Bisa masak lo tunggu. Oke, setelah ini kita kembali lagi tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede.